Selamat siang kawan, berjumpa lagi dengan Sigit Kurniawan di sini. Telah tadi kita dengarkan untuk program RE hari ini. Ini mengangkat sebuah tema yaitu Liverpool resmi diakui oleh FIFA. Semoga informasinya bisa bermanfaat untuk Anda. Dan kita sudah kedatangan narasumber dari Sigma UKM Sigma EIN Pekalongan, yang pada kesempatan kali ini kita akan sapa terlebih dahulu. Untuk yang pertama ada Ketua Sigma EIN Pekalongan, ada Mbak Ranti Arum Andalas. Halo, selamat siang Mbak Ranti. Selamat siang. Iya, itu mic-nya bisa dimajuin lagi ya, iya. biar enggak. Ya, oke, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kemudian ada Wakil Ketua dari UKM Sigma, ada Mas Bahrul Ulum. Halo, selamat siang Mas. Siang. Siang, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat ya. Sehat. Ya, kawan-kawan yang di luar pun juga sehat ya. Ada berapa orang? 100 orang ya di luar. Oh enggak. Oh enggak gitu ya. Ya, ada beberapa orang di sana juga dari UKM Sigma EIN Pekalongan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kamu tidak sendiri. Stop KBGO. Apa itu KBGO? Kekerasan berbasis gender online. Nah, Mas Bahrul Ulum dan Mbak Ranti Arum Andalas, kita akan singkat saja ya Mbak Ranti sama Mas Bahrul, gitu aja ya. Sebelum kita membahas tentang tema, kita akan berbicara tentang apa itu UKM Sigma. Monggo silahkan. Ya. UKM Sigma ini singkatannya dulu nih ya. Unit Kegiatan Mahasiswa Studi Gender Mahasiswa. Jadi kita berbicara soal gender. Oke. Gender itu mungkin sebagian orang masih kebalik-balik nih antara gender sama jenis kelamin ya. Oke. Padahal itu beda itu. Kalau misalnya jenis kelamin itu sesuatu yang datangnya dari Tuhan, Datangnya yang dari bersifat kodrat dan nggak bisa ditukar. Oke. Tapi kalau gender itu sesuatu yang timbul dari budaya masyarakat. Jadi antara laki-laki dan perempuan bisa ditukar. Contohnya itu peran. Peran. Ya. Iya. Peran, ditukar perannya. Ya, misalnya perempuan itu memasak gitu ya. Perempuan itu memasak, mencuci. Padahal kegiatan-kegiatan itu kan bisa juga dilakukan oleh laki-laki, nggak Oke. hanya perempuan saja. Nah, Oke. itu namanya gender. Gender, itu dia ya. Ya. Ya, kemudian ini ada di EIN Pekalongan. Ya. Ini Ya. berdiri tahun kapan sih? Tahun 98. Tahun 98. Oke. Ya, hari kelahiran saya ya kalau nggak salah ya. Hari. Ya, tahun 98. Oke, berarti sekitar sudah berapa? 22 tahunan. Iya. Ya, ini sudah angkatan berapa angkatan, banyak sekali ya. Ya, visi misi sendiri dari Sigma EIN Pekalongan ini. Monggo silahkan Mas Bahrul, Mbak Ranti. Untuk visinya tentu saja memperkenalkan gender di lingkungan IAIN Pekalongan maupun di masyarakat secara luas, seperti itu. Untuk misinya kami ada beberapa kegiatan untuk memperkenalkan gender itu apa, kemudian kesetaraan gender itu bagaimana. Salah satunya ya kegiatan ini hari Oke. ini. Iya, hari ini. Iya. Iya. Yang saat ini dilaksanakan selain di Radio Kota Batik, misal di roadshow kemana, Ghost to School atau kemana gitu? Ghost to School juga ada, cuma belum. Masih nanti insya Allah bulan Agustus. Kemudian ada kajian-kajian rutin yang ditujukan untuk mahasiswa IAIN Pekalongan maupun luar IAIN Pekalongan. Kajian dilaksanakan sebulan sekali, seminggu sekali? Sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Itu dilaksanakan di EIN Di Pekalongan. IAIN maupun di online. Kita karena sekarang kan udah online, udah Iya. serba online ya. Jadi di mix lah, Di-mix. online dan offline. Offline dan offline seperti itu ya. Kemudian selain apa ya, kegiatan-kegiatan tersebut barangkali ini untuk Sigma sendiri itu kadang suka menyambangi ke tiap warga atau ke mana gitu, nggak ke tingkat-tingkat RT gitu nggak, selain menyambangi khusus mahasiswa seperti itu. Setiap tahun berbeda-beda. Oke, beda-beda. Ya, kalau tahun ini kita menyambangi masyarakat lewat radio. Oh, Tapi gitu. untuk tahun-tahun sebelumnya ya langsung ke masyarakat. Langsung ke masyarakat. Oke, itu diadakan setahun full berarti ya. Maksudnya sebulan sekali gitu ya atau Untuk gimana? yang ke masyarakatnya satu periode 1 kali. Satu periode 1 kali. Iya. Cuman 1 kali. Ya. Masih 1 kali. Masih 1 kali. Oke, mungkin tahun ini mungkin bisa full ya, insya Iya, Allah ya. insya Allah. Ya, ini
Kalau kita membahas tentang Stop KBGO, kekerasan berbasis gender online, kita sudah masuk ke tema, ya. Ada temanya juga, ada satu kutipan, kamu tidak sendiri. Nah, kita akan membahas tentang KBGO sendiri. Apa itu KBGO? Monggo silahkan, Mas Bahrul, ya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan ya, apa itu KBGO. Dalam pengembangan iptek, itu maraknya akses internet dan kebebasan penggunaan media sosial menjadi pemicu bentuk-bentuk baru kekerasan gender, yaitu kekerasan berbasis gender online atau KBGO. Itu singkatannya. Sedangkan kekerasan yang tergolong KBGO apabila memiliki niatan atau maksud melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual itu, namun jika tidak memiliki niatan tersebut maka tergolong kekerasan yang bersifat umum dalam ranah online. Oke. Itu berbasis online. Iya. Iya. Oke. Contohnya seperti apa, Mas? Pelecehan terhadap apa itu? Perempuan atau gimana gitu? Iya, biasanya kalau mengenai pelecehan itu korbannya biasanya perempuan, sedangkan pelakunya itu umumnya biasanya laki-laki ataupun pria gitu. Iya, tapi nggak sebagian Iya. semuanya yang dilakukan laki-laki terhadap pelecehan. Bisa juga sebaliknya, ya kan? Iya. Iya. Kemudian mengenai kamu tidak sendiri, Stop KBGO ya. Ini kita akan membahas tentang lebih dalam lagi mengenai apa itu KBGO. Dan untuk kasusnya, apakah di Sigma IAIN Pekalongan ini melayani konsultasi apabila ada kasus tentang KBGO ini? Dari Sigma itu melayani beberapa kegiatan, salah satunya adalah konseling ya. Jadi untuk mahasiswa yang barangkali ada pernah dilecehkan ataupun mempunyai suatu contoh kasus yang tidak layak di publik, itu bisa konfirmasi ataupun bisa konseling dengan kami Sigma. Iya. Pernah ada kasusnya? Kalau saya belum, mungkin dari Mbak Ranti. Mbak Ranti? Kalau pernah nangani? Jadi dari Sigma ini cuma pengantar saja. Oh, pengantar. Nanti yang menangani ada pihak di kampus namanya PSGA. Nah, PSGA. itu yang melayani atau mengulik lebih dalam masalahnya dan memberikan saran-saran ataupun masukan-masukan bagaimana nantinya untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi Sigma ini hanya pengantar saja menuju ke PSGA itu. Iya. Ya, kalau kita berbicara mengenai konsultasi berarti ya. Konsultasi biasanya yang dihadapi oleh UKM Sigma ini lebih dominan ke perempuan atau laki-laki biasanya yang konsultasi? Perempuan. Kasusnya biasanya tentang apa? Ya, sekedar misalnya rasa tidak enak hati yang dialami oleh seseorang ketika sedang berada di angkutan umum gitu, misalnya angkutan umum, ataupun kalau secara online ya sekedar bimbingan gitu juga bisa. Sekedar bimbingan juga bisa ya, di angkutan umum. Kalau masalah sakit hati itu pernah nggak sih? Sakit hati juga ada. Ada ya. Hubungan yang kurang sehat dengan pasangan gitu juga lebih dominan sih itu. Ya lebih dominan. Iya. Oh, sekarang remaja-remaja kok pada galau itu kenapa sih ya? Ya, kalau masalah dengan keluarga, apakah ini kewenangannya dari UKM Sigma juga? Bermasalah dengan keluarga? Bisa juga. Bisa. Ya, bisa juga. Dan sejauh ini banyak nggak sih Mbak yang pada konsultasi, Mas Bahrul juga? Untuk konsultasi ke UKM Sigmanya sendiri nggak begitu banyak. Biasanya langsung ke PSGA atau ada lembaga lain juga di IAIN Pekalongan yang membuka layanan konseling. Seperti itu. Ya, ini kalau kita tentang KBGO sejak 2015 ya, ini ada catatannya. Komnas Perempuan telah memberikan catatan tentang kekerasan terhadap perempuan terkait dunia online dan menggarisbawahi bahwa kekerasan dan kejahatan cyber memiliki pola kasus yang semakin rumit. Oke, kita berbicara mengenai perempuan dan online. Kita tahu bahwa sekarang semuanya sudah sosial media. Apapun diupdate di sosial media, ya galau, senang, susah dan lain sebagainya. Nah, kalau misal perempuan itu kadang dilecehkannya lewat online seperti itu atau gimana? Iya, macam-macam. Karena ini membahasnya KBGO, berarti kita fokus ke online saja. Oke, fokus ke online saja. Oke, iya. Kemudian selama pandemi COVID-19 KBGO meningkat 63%. Oke, kalau di mahasiswa IAIN sendiri sekitar berapa persen? Ada peningkatan nggak mengenai KBGO ini?
Ada, cuma ya bukan di IAIN sih, Ah. tapi kemarin penelitian dari PSGA sendiri itu lebih secara umumnya. Secara umumnya. Iya. Iya. Berarti Terus juga bukan online saja, tapi iya, secara itu keseluruhan, juga iya. ya. Secara apa? Langsung juga seperti itu ya. Dan oke, nanti kita akan lanjut lagi mengenai apa itu KBGO ya dengan UKM Sigma IAIN Pekalongan. Ya, masih bersama Sigit Kurniawan di sini dan juga ada Mbak Ranti Arum Andalas dan juga ada Mas Bahrul Ulum. Ini kawan-kawan dari UKM Sigma IAIN Pekalongan. Kita masih ada di Sigma Gelar Wicara dengan mengangkat tema Kamu Tidak Sendiri, Stop KBGO, Kekerasan Berbasis Gender Online. Oke, setelah tadi kita sudah membahas tentang singkat ya, apa itu KBGO dan lain sebagainya. Kemudian kita akan membahas tentang modus-modus dan tipe-tipe KBGO. Monggo silahkan Mas Barul atau Mbak Ranti. Ya. Oke, jadi berikut ini mungkin ada beberapa tentang modus dan tipe-tipe KBGO. Yang pertama itu adalah pelanggaran privasi. Yang di dalamnya itu mengakses, menggunakan, memanipulasi dan menyebarkan data pribadi, foto atau video, serta informasi dan konten pribadi tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan. Oke. Jadi kayak orang yang menyebarkan itu langsung menyebarkan tanpa pikir panjang dan mendapatkan izin orang yang disebarkan itu. Langsung saja dia post ke mana-mana lewat media online tentunya. Oke, itu berarti Kak semacam diretas atau ada orang yang mungkin dengan sengaja, wah ada HP nganggur tuh, coba di-share aja. Oh, Bisa kalau jadi kasusnya KBGO. sendiri banyak sekali. Mungkin itu salah satunya itu adalah peretasan HP. Mungkin kalau sekarang itu remaja-remaja yang tidak memikirkan panjang itu lebih cenderung ke dia memberikan informasi yang sebenarnya itu privasi ke orang lain dan orang itu dengan sengaja menyebarkan informasi yang seharusnya tidak disebarkan. Itu yang dimaksud dengan pelanggaran privasi. Kemudian ada pengawasan dan pemantauan, seperti apa itu? Untuk pengawasan dan pemantauan ini, seseorang memantau atau melacak atau mengawasi kegiatan orang lain baik secara online maupun secara offline dan dengan maksud dan tujuan yang jahat, seperti itu. Iya, berarti mengikuti orang tersebut, maksudnya secara offline atau secara langsung. Iya. Kemanapun Termasuk gerak-geriknya. stalking juga bisa. Stalking termasuk Ya, juga. tapi tetap melihat tujuannya juga. Kalau stalking tujuannya untuk baik, ya nggak masalah. Nggak masalah. Cuma kalau stalking untuk tujuan yang jahat, kemudian nantinya mengambil data-data dari orang yang di stalking itu untuk kegiatan yang buruk, ya itu yang tidak boleh. Oke. Ya, kalau kita berbicara masalah sosial media kan kita bisa lebih apa ya? Sekarang leluasa Mbak dalam menyebar foto, video dan lainnya. Nah, itu kan sewaktu-waktu bisa di-download atau diambil gambar kita tanpa seizin. Nah, itu kita cara nanganinya gimana? Nah, caranya kita kan di setiap sosial media kan ada pengaturan privasinya kan. Oke. Misalnya jangan dilihat untuk orang yang nggak follow kita gitu kan, ada kan ya seperti itu. Nah, itu bisa salah satu cara supaya orang lain nggak dengan leluasa masuk ke akun kita. Kemudian kita juga memasang seperti pola gitu di handphone. Kemudian yang pengaturan email yang orang lain masuk harus konfirmasi ke HP kita dulu, itu juga ada kan. Nah, itu salah satu cara-cara supaya bukan mengatasi sih, tapi menghindari orang lain dengan mudah mengambil info-info atau dokumen-dokumen kita. Oke. Kita kan tetap harus berusaha dulu ya, walaupun hacker pasti ada beberapa cara buat mengatasi itu semua, tapi kan kita juga harus membentengi diri dulu. Iya. Ya, tapi kalau untuk orang yang eksis mungkin misal banyaklah fotonya disebar di sosial media, WA dan lain sebagainya. Ada yang sekiranya tidak peduli dengan misal fotonya itu diambil dan disebarluaskan di mana-mana seperti itu. Itu berkaitan dengan pekerjaan juga sih. Kalau gitu. misalnya pekerjaannya memang seperti itu, ya resiko ya. Ya. Ya, kemudian yang berikutnya modus dan tipe-tipe KBGO ini ada perusakan reputasi atau kredibilitas. Yang seperti apa itu? Perusakan reputasi atau kredibilitas itu membuat dan berbagai data
pribadi yang salah. Jadi memanipulasi atau membuat konten palsu atau membuat berita-berita hoax itu salah satunya merusak reputasi orangnya itu. Yaitu mungkin agak lebih bersangkut paut dengan yang pertama atau pelanggaran privasi ya. Jadi membuat berita-berita yang tidak sesuai itu membuat suatu kebohongan sendiri. Iya, iya. Kalau misal kita ngedit foto, misal foto teman kita terus kita kasih kumis, itu termasuknya perusakan reputasi nggak sih? Kalau niatnya buat guyon cuma buat bercanda sih nggak apa-apa. Ya, tapi kalau misal yang diedit nggak diterima itu termasuk. Iya, itu dia ya. Jadi ada mungkin ya tiap orang kan mempunyai apa ya sifat berbeda-beda. Ya, ada yang tidak peduli gitu ya. Terus ada yang terlalu kaku banget seperti itu. Nah, itu dia. Yang berikutnya ada pelecehan. Nah, ini yang tadi kita bahas, mungkin lebih lengkapnya seperti apa ini, Mbak Ranti? Pelecehan ini macamnya banyak ya. Ada yang secara langsung, ada pula yang offline. Kalau pelecehan ini lebih booming yang offline-nya ya, karena pelecehan berkaitan langsung dengan fisik. Oke, iya. Jadi misalnya ada ancaman atau kekerasan seksual. Misalnya tadi yang di angkutan umum. Kan kita nggak tahu tuh orang yang naik angkutan umum tuh orang baik apa orang jahat, kan kita nggak tahu. Nah, kalau misalnya keadaan sekitar itu sepi atau bagaimana, itu kan bisa menimbulkan niat yang berbeda kan. Jadi pelaku ya pasti kalau misalnya seseorang yang jadi pelaku itu udah punya niatan dari rumah juga kan, kemudian nanti dia melakukan aksinya di angkutan misalnya seperti itu. Itu pelecehan. Oh ya, pelecehan juga yang kalau pelecehan yang seksual itu yang apa ya? Yang seperti itulah, nggak bisa digambarkan lah ya, pelecehan tentang seksual. Kemudian bentuk lain dari pelecehan juga ada ujaran kebencian. Ya, kemudian yang di online itu ada postingan di media sosial dengan target seperti tadi. Kalau misalnya pelecehan yang offline itu misalnya dipegang gitu ya. Kalau misalnya yang di sosial media itu menyebarkan videonya seperti itu. Iya. Itu kan untuk perempuan. Kalau pernah nggak sih dari Anda ini menangani kasus yang pelecehan terhadap laki-laki? Ada nggak sekiranya? Di Sigma belum ada sih. Kalau di Sigmanya. Tapi mungkin yang di luar Sigma tetap ada sih. Ya, kalau pelecehan terhadap laki-laki itu seperti apa, Mas? Kalau misalnya ya, Mas. Jadi pelecehan untuk laki-laki itu cenderung yang menyebarkan itu biasanya laki-lakinya sendiri ataupun teman sebayanya biasanya. Iya. Jadi mungkin saya ambil contoh ya. Misalkan ada seorang gerombolan teman ya, itu masih pada kumpul bareng. Nah, itu kan biasanya ada yang iseng video-video gitu. Nah, ada beberapa orang yang iseng dan korbannya itu biasanya sudah ditargetkan. Misal masih tidur dia ngiler ataupun dan lain-lain, itu biasanya di situ letak pelecehan laki-laki itu. Pelecehan, tapi kadang kaum laki-laki memandangnya tidak peduli gitu ya. Iya, benar sekali. Tidak pernah mengkasuskan gitu ya. Buat rame-rame kalau laki-laki. Buat rame-rame, iya. Nah, itu dia. Kemudian ada serangan yang ditargetkan ke komunitas tertentu. Yang seperti apa itu? Misalnya meretas situs web atau media sosial suatu organisasi. Iya. Untuk kepentingan yang lain. Iya. Iya. Kalau di sosmed kan termasuknya ya ada yang individu, ada yang juga komunitas seperti itu ya. Nah, itu dia. Pernah menangani hal ini? Kalau untuk yang komunitas belum. Belum ya, belum ada ya. Ya, dan jangan sampai ya. Karena itu bisa kredibilitas dari komunitas itu bisa hancur. Ya. Kemudian kalau kita membahas tentang dampak KBGO, Mbak, kita sudah ke berikutnya. Apa saja dampak KBGO ini terhadap psikis, mungkin psikologi dan lain sebagainya? Oke, Mas. Yang pertama itu dengan korbannya sendiri itu akan mengalami sebuah depresi, kecemasan dan ketakutan. Ada juga yang sampai ya ini amit-amit yang bunuh diri sampai, Mas. Bunuh diri. Itu dampak yang paling besar banget itu. Itu kerugian dari sisi psikologis. Iya. Kemudian ada keterasingan dari sosial.
Ya, yang seperti apa? Itu para korbannya atau itu menarik diri dari kehidupan publik. Jadi kayak namanya apa? Introvert, Pak. Iya. Ya itu. Introvert, insecure, Insecure. Dia cenderung lebih ya diam di rumah aja lah. Oke. Nggak mau Tapi kalau keluar. keluar malu kan. Malu. Ya walaupun mungkin masyarakatnya udah nggak papain karena memang bukan dia yang melakukan, tapi kan dia pasti malu. Malu ya. Ya, itu dari keterasingan dari dunia luar secara sosial ya. Kemudian kerugian ekonomi, emang ada kerugian secara ekonomi? Kalau misalnya seseorang tercoreng nama baiknya, pasti kan perusahaan tempat dia kerja ataupun kampus tempat dia sekolah ataupun lingkungan-lingkungan yang membuat dia menghasilkan uang gitu misal, pasti kan merasa aku nggak mau mempekerjakan dia lagi, nanti perusahaanku jadi tercoreng namanya gara-gara ada dia, kayak gitu kan bisa. Jadi orangnya itu bisa mengalami kerugian ekonomi. Oh gitu ya. Ya, jadi kehilangan pekerjaan juga. Ya. Kemudian ada juga dari segi mobilitas terbatas. Yang seperti apa sih itu? Itu biasanya orang-orang yang biasanya itu adalah orang yang suka keluar rumah ataupun bergerak bebas itu menjadi terbatasi oleh kejadian tersebut. Jadi orangnya itu ya kayak tadi itu yang awal. Jadi mau kemana-mana jadi agak termindset pikirannya karena dia merasa tidak enak dan lain-lain atau malu. Iya, malu ya berarti ya. Terlebihnya mah ke malu sih. Nah, itu dia ya. Beberapa pembahasan sudah kita bahas dan ada pertanyaan ini Mas Bahrul dan juga Mbak siapa? Ranti ya. Ya. Ada Mbak Nia di Keraton ini mengucapkan selamat siang Mas dan Mbak narasumber. Kekerasan, oke, ini mungkin tadi belum mendengar ya. Kekerasan berbasis gender itu contohnya yang seperti apa? Oke, contohnya ya. Contohnya seperti tadi kan, tadi ada macam-macamnya kan. Ada macam-macamnya. Tadi juga membahas tentang misalnya yang pelecehan nih ya. Contohnya yang pelecehan, contoh dari yang jenis pelecehan itu ujaran kebencian. Kalau misalnya dari bidang online-nya itu berarti ada ujaran kebencian dan postingan di media sosial dengan target fisiknya, maksudnya bukan fisik sih, tapi seksualnya. Seksualnya, karena ini kan KBGO berbasis gender, berarti kita berbasis ke seksual atau gendernya itu. Itu ujaran kebencian ya contohnya. Ya, contohnya ujaran kebencian. Kemudian ada Mbak Nisa di Kauman ini mengucapkan selamat siang Mas Sigit dan narasumber. Bagaimana ya cara yang bisa kita lakukan untuk mengakhiri kekerasan tersebut? Monggo. Oke, mungkin untuk mengakhiri sendiri itu kalau bisa dari kitanya sendiri itu mencegah supaya tidak ada terjadi hal yang tidak diinginkan. Mungkin contohnya itu seperti kita jangan terlalu sering mengepost anggota badan ataupun bahkan sampai muka. Jadi itu walaupun contoh sederhana, namun bisa membuat pandangan orang lain itu berbeda-beda, Mas. Berbeda-beda. Iya, ada yang menanggapnya itu bahkan seperti negatif itu bahkan adanya itu. Jadi jangan terlalu memposting kehidupan kita lah, biar kita sendiri aja yang mengetahui dan keluarga dekat kita saja. Jangan apa-apa diposting, ya, karena itu kita juga berhak punya privasi. Ya, seperti tapi itu. Kalau sudah terjadi pelecehan ataupun dan lainnya itu bisa tadi itu dikonselingkan ke orang-orang yang dia itu percayai gitu. Ya contohnya kalau di IAIN sendiri bisa melalui Sigma nanti ke PSGA gitu, Mas. Ya, itu dia ya. Itu dia. Terima kasih untuk yang telah bertanya. Nanti kita akan lanjut lagi dengan beberapa pertanyaan dari para pendengar kita. Sebelum kita lanjut ya mengenai pembahasan kita mengenai apa? Kamu tidak sendiri, stop KBGO, kekerasan berbasis gender online. Ini ada pertanyaan dari Pak Yani di Buaran. Ini mengucapkan apakah kekerasan berbasis gender itu termasuk pelanggaran HAM? Monggo silahkan. Oke, ini pertanyaannya menyambung dengan hukum ini tentang hak asasi manusia. Jadi sebelum itu pelanggaran HAM itu ada dua, yaitu yang pertama pelanggaran HAM secara biasa dan yang kedua itu pelanggaran HAM dengan berat ya. Yang biasa itu masuknya dia melecehkan tapi tidak sampai mengancam keselamatan orangnya itu. Lah kalau yang berat itu sampai
mengancam bahkan sampai pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain. Nah, kalau dalam pasalnya sendiri itu ada menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM ya. Jadi ada kejahatan genosida, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa ras. Itu termasuknya pelecehan besar-besaran ya. Jadi melecehkan suatu komunitas apa-apa itu masuknya ke dalam kejahatan genosida. Ada juga kejahatan manusia, yaitu perbuatan yang dilakukan sebagai sebagian dari serangan yang meluas atau sistematik. Serangan ini juga ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Jadi orang yang ataupun sudah ditargetkan itu akan dilecehkan ataupun akan dimusnahkan, itu masuknya yang kedua, kejahatan kemanusiaan. Itu bisa sih bisa sampai ke hukum. Ya, berarti bisa dibilang termasuk pelanggaran HAM. Iya, soalnya HAM, hak asasi manusia itu kan sendiri juga bisa apa ya? Setiap individu ataupun manusia kan juga mempunyai privasi. Nah, kalau privasi tersebut diotak-atik ataupun dihancurkan ataupun ya disalahgunakan, itu bisa sampai ke ranah hukum. Karena HAM sendiri artinya luas ya, maksudnya cakupannya, artiannya itu luas. Dan ada lagi nih Mas Bahrul dan juga Mbak Ranti, ada Pak Tama di Pekalongan ini mengucapkan, penanganan kasus kekerasan berbasis gender online di Indonesia terutama di Kota Pekalongan sejauh ini seperti apa? Apakah sudah cukup baik atau masih sangat terbatas? Monggo. Untuk penanganannya sendiri, ya baik sih ya, baik. Jadi ketika kita dihadapkan dengan korban, maksudnya ada seseorang yang, kan seseorang itu kan nggak semua orang yang mengalami pelecehan ataupun kekerasan ini mau menceritakan masalahnya kepada orang lain. Makanya kan ini kan judulnya kamu tidak sendiri gitu loh. Karena kebanyakan orang yang mengalami kejahatan seperti ini itu dia pasti menutup diri. Makanya kan kamu nggak sendiri, karena di sekitar kamu ada banyak orang yang peduli. Jadi bagaimana ketika kita mendampingi korban atau kita diceritain sama orang tentang seperti itu, kita pasti harus membentuk jejaring dukungan. Maksudnya kita mendukung orang itu. Kita harus peduli dengan orangnya, bukan malah dijauhi. Kemudian kenapa kok kita harus peduli? Karena dari kepedulian kita bisa membantu gitu loh, membantu dia untuk mengembalikan mentalnya lagi seperti itu. Kemudian menceritakan kisah korban, tapi nggak yang langsung nyebut merek gitu loh, tapi bisa sharing ke, kita kan bisa bukan konsultasi sih, tapi sharing ke sosial media, tapi nggak nyebutin orangnya, jadi cuma nyebutin kasusnya aja, terus kita bisa minta pendapat gitu kan. Nggak semua orang yang pakai sosial media itu jahat kan, tetap ada yang baik dan mau memberikan saran-saran dan masukan. Kemudian ada juga kampanye solidaritas. Untuk kampanye solidaritas ini dapat menyebarkan seperti kesadaran-kesadaran tentang kekerasan berbasis gender maupun yang bukan berbasis gender. Jadi kita menggunakan sosial media bisa dengan kampanye ini. Jadi kita seperti aktivis gender gitu ya. Jadi kita memberikan informasi-informasi tentang kesetaraan gender, tentang kekerasan sosial juga, kekerasan seksual juga bisa gitu. Kemudian jika rasa-rasanya korban itu masih trauma gitu, jadi kita membutuhkan seseorang seperti psikolog tadi, terus konselor gitu. Jadi kalau untuk ketiga cara tadi ternyata korbannya ini masih sakit gitu ya, masih belum bisa mengembalikan dirinya, menyembuhkan traumanya, nah itu butuh peran dari orang sekitar ya. Peran dari orang yang lebih pandai di masalah ini. Ya, keluarga, teman. Keluarga bisa juga. Ya, kalau teman mungkin bakal kepo. Oh, kamu lagi ada masalah seperti itu ya, kayak. Ya, memang nggak semua teman itu baik. Ya, seperti itu. Jadi intinya apa ya? Lebih ke kita curhat ke keluarga dulu, seperti itu ya. Dulu. Karena memang keluarga yang ibaratnya bisa menjaga
privasi kita betul-betul seperti itu ya. Iya. Ya, kemudian ada pertanyaan lagi ini dari Mas Adi di Hulu Karanganyar, mungkin ini tentang teknologi ya, tentang hacker-hacker peretasan. Ini mengucapkan selamat siang Mas Sigit dan narasumber. Mau nanya kenapa ya kalau akun medsos kita lama nggak gunakan rawan dibajak orang? Bagaimana kita mengambil alih akun kita lagi? Ya bisa jawab ya. Kalau nggak bisa nanti tak tambahin saya. Saya kebetulan ya teknologi dikit-dikit lah gitu. Bidangnya mungkin lebih ke saya, tapi kalau misal bisa dijawab ya nggak apa-apa, monggo. Mungkin nanti yang bagian teknologinya masnya saja ya. Iya, benar. Untuk apa tadi? Oke, akun ibaratnya ada akun lama kita yang tidak digunakan, kemudian itu ibaratnya rawan dibajak oleh orang lain. Nah, kita harus mengatasinya seperti apa? Hapus akunnya atau gimana? Untuk yang pembajakannya aja, yang kejahatannya aja kali ya. Oke, iya. Untuk mengembalikan akunnya mungkin Mas Sigit saja. Jadi sebelum jadi kita itu aja deh, belajar dari masalah orang ya. Belajar dari masalah orang. Orang punya masalah, akunnya dibajak-bajak gitu, dibajak, diambil datanya untuk kepentingan orang lain yang jahat. Jadi kita ini aja dulu membatasi diri supaya nggak sampai terjadi seperti itu. Gitu aja. Contohnya yang tadi, privasinya itu diatur biar nggak setiap orang melihat. Kan kalau misalnya di Instagram misal kita ngatur biar semua orang yang nggak follow kita nggak bisa lihat gitu kan. Nah jadi kalau akunnya udah off, kan kita nggak ada berhak buat nerima orang yang mau follow kita ataupun melihat bio kita gitu. Nah itu dia ya, untuk lebih amannya. Jadi belajar dari atau pengalaman dari kasus orang ya, untuk jaga-jaga. Kalau lebih ke teknologinya mungkin kita setiap orang pasti punya email ya. Nah, Mas dan juga Mbak ya, punya email, dan ketika kita membuat akun itu pastinya akan terkait dengan email kita. Nah, salah satunya kalau kita misal ingin buat akun, baik itu akun lama ataupun akun baru, sebaiknya akun kita dikaitkan dengan email. Kalau nggak bisa lewat email, lewat Facebook ya. Kan semua orang kan bisa dikaitkan dengan Facebook. Nah, itu dia. Jadi kalau misal akun kita ingin dihapus karena memang sudah lama nggak dipakai, bisa dibuka lagi dengan terkait akun Facebook atau email itu ya. Jadi seperti itu ya. Itu dari segi teknologinya. Kalau dari segi dari Sigmanya sendiri tentang kejahatannya, belajar dari pengalaman seseorang seperti itu ya. Kemudian Mbak, ini bukan pertanyaan terakhir di sesi berikutnya ya. Yang harus kita lakukan ketika kita menjadi korban itu seperti apa? Direkam atau ketika gimana? kita menjadi korban, Mas Darul? Oke. Yang harus dilakukan mungkin yang pertama itu dokumentasi ataupun setiap gerak-gerik kan itu pasti jelas ya. Ini mau ngapain, ini itu harus ada di barang buktikan. Jadi mungkin kalau di media sosial itu bisa di screenshot ataupun di foto itu. Terus jika sudah didokumentasikan itu bisa pantau situasi yang dihadapi. Ya seperti tadi ini gerak-gerik si pelaku itu mau kemana arahnya itu diikuti terus. Tapi itu kalau tidak beresiko. Tapi kalau beresiko ya jangan dilakukan. Harus ada orang yang mengawasi juga. Terus kalau sudah dipantau itu menghubungi bantuan. Nah, kalau sudah ada bukti terus sudah tahu gerak-gerik pelakunya mau kemana, itu kita mencari bantuan terdekat, entah itu dari kepolisian ataupun yang lainnya. Terus kalau sudah ada bantuan itu langsung lapor, dan jika melalui media sosial itu langsung bisa diblokir media online pelakunya. Jadi misal lewat WA ataupun lewat apa, itu akun pelaku langsung diblokir saja biar dia tidak bisa tahu suatu informasi dari kitanya itu. Tapi si pelaku bisa bikin akun lain terus nge-follow kita. Ya itu. Nah itu dia. Masalahnya semua orang pasti sudah pinter ya, maksudnya akun ini keblokir, bikin lagi akun baru seperti itu. Oh berarti kalau itu lebih ke waspada berarti. Waspada. Ya. Jadi jangan sampai kita itu asal-asalan, wah ada yang nge-follow nih langsung di-follow, janganlah. Ya di stalking terlebih dahulu. Iya boleh. Ya itu dia ya. Dan harapan yang harus kita lakukan untuk kedepannya agar jangan sampai nih kita menjadi korban dari KBGU ini, seperti apa harapannya? Mungkin lebih ke himbauan sih ya. Dari saya dulu Pak. Iya monggo. Oke. Ya. Mungkin kalau
kalau mengenai kekerasan berbasis online itu ini kasusnya sedikit agak rumit dibanding kasus yang lain seperti narkoba dan lain-lain. Kalau narkoba kan itu jelas dan ada yang menangani. Menangani ya. Tapi kalau pelecehan seksual ini lebih cenderung ke privasi masing orang-orang, jadi mau ke diumumin ataupun disebutkan ke orang lain itu agak malu, jadi agak rumit emang. Nah, mungkin harapan dari kami itu ayo untuk masyarakat Pekalongan khususnya, kalau sampai ada yang dirasakan dia itu telah dilecehkan ataupun dia adalah korban kekerasan seksual, itu langsung lapor ya kayak tadi masnya itu lapor ke keluarga dulu, baru kalau sudah dirasa sudah membaik dan lain-lain itu bisa lapor ke pihak-pihak terkait seperti tadi. Itu kalau di masyarakat umum itu ada yang namanya PIK remaja, itu bagi remaja Pekalongan itu ada yang namanya PIK. Nah, kalau bingung mengenai PIK-nya sendiri itu nanti bisa tanyakan ke Pak Lurah ataupun itu yang terdekat sih. Mungkin dari saya itu. Ya, tambahan dari Mbak Ranti. Sebelum kita menjadi korban, ya kita bentengi diri dulu dong. Biar kalau misalnya ada sesuatu yang janggal, kita udah bisa waspada. Jadi kita harus membentengi diri dengan misalnya membaca jurnal-jurnal atau buku-buku tentang kewanitaan ataupun tentang kekerasan seksual. Pokoknya ilmu umum aja. Jadi walaupun kita kuliah di jurusan apa, kita tetap harus menambah wawasan kita dengan ilmu-ilmu yang umum. Kalau misalnya kita banyak membaca kan ilmunya ya walaupun nggak banyak tapi kan tetap ada yang jadi jadi apapun berita-berita yang hoax atau berita yang nggak baik, berita yang langsung ada di sosial media itu kita udah tahu. Oh ini hoax, ini enggak, ini pantas di share apa enggak, ini di stop apa enggak, ataupun ini diblokir apa enggak. Kalau misalnya kita udah membentengi diri kita dengan bacaan-bacaan tadi, kita kan pasti kan hafal kan mana jenis berita yang hoax, mana yang enggak. Jadi intinya banyak belajar aja. Banyak belajar aja, itu dia ya. Baik, terima kasih kepada Mbak Ranti dan Mas Bahrul untuk rencana ke depan dari UKM Sigma YIN Pekalongan. Ada rencana kegiatan apa? Dalam waktu dekat ini kita mengadakan acara festival gender. Festival gender. Ya, festival gender nanti insya Allah akan diadakan di bulan Juli. Di bulan Juli. Untuk kegiatannya ada seminar. Ini terbuka untuk umum ya, jadi untuk warga Pekalongan, YIN Pekalongan maupun di luar Pekalongan bisa ikut, bisa daftar. Ini rencananya akan kami gelar secara online. Untuk tema besarnya sama tentang kekerasan seksual, mencegah ataupun bagaimana kita menghadapi, mencegah ataupun mengobati orang yang mengalami kekerasan seksual itu. Tema besarnya itu. Kemudian selain ada seminar atau webinar, juga ada lomba karya tulis ilmiah yang ditujukan untuk mahasiswa seluruh Indonesia. Jadi untuk mahasiswa YIN Pekalongan, Unikal yang ada di Pekalongan maupun di luar Pekalongan, boleh banget ikut. Bisa ikuti aja IG kami, nanti informasi pasti akan diupdate terus. IG-nya YIN PKL UKM Sigma YIN PKL. Ya itu dia. Ada lagi atau sudah masih fokus 2 itu aja? Masih fokus 2. Ya ada lagi sih. Sigma Agustus School. Oh iya. Ya ini masih berjalan terus. Iya, bulan Agustus insya Allah. Oh ya, untuk yang Sigma apa tadi, festival gender ya. Untuk yang festival gender kami juga nanti membuka sponsorship ya, bagi yang mau gabung yang mau gabung untuk menjadi sponsor bisa nanti tetap ikuti IG Sigma aja. Nanti informasi pasti akan diupdate di sana. Ya itu dia. Baik, terima kasih kepada Mbak Ranti ya, semoga sukses untuk acara Sigma Gelar Wicara dan acara-acara kedepannya ya. Dan sehat terus untuk Mas Bahrul, Mbak Ranti dan kawan-kawan dari UKM Sigma semuanya. Sehat terus, semangat pastinya dalam memberantas kekerasan berbasis gender online dan permasalahan lain seputar kekerasan perempuan dan lain sebagainya, seperti itu ya. Baik, terima kasih.
sudah hadir di Radio Kota Batik. Kita ketemu lagi lain kali di acara-acara lain. Semoga informasi yang kita hadirkan bisa bermanfaat ya, Mbak Ranti dan Mas Bahrul. Sigit pamit undur diri mewakili dari UKM Sigma YIN Pekalongan. Nanti kita akan lanjut lagi di perjalanan Hal Kota Batik. Selamat siang kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.